Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Bertemu kembali di pembelajaran tematik di kelas 6. Hari ini kita akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 2, hewan sahabatku. Pembelajaran yang pertama. Ayo siapkan bukunya dan simak videonya sampai selesai ya. Sebelum kita belajar, ayo kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita pada hari ini menjadi lebih berkah. Anak-anak, apakah kalian penyayang hewan? Apa saja manfaat yang diperoleh manusia dari hewan? Bagaimana cara hewan berkembang biak? Ayo sama-sama kita pelajari. Anak-anak, mari kita baca teks berikut. Kemudian kalian amati gambarnya ya. Gajah putih dianggap suci oleh beberapa negara di Asia Tenggara, seperti Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Menjaga gajah putih adalah usaha yang sangat mahal karena pemiliknya harus menyediakan makanan khusus untuk gajah. Indonesia dikaruniai luas wilayah lautan lebih besar dibandingkan luas daratan. Luas lautan Indonesia mencapai 5,8 juta kilometer persegi. Di dalam lautan Indonesia tersimpan potensi perikanan yang cukup besar, salah satunya ikan tuna. Ikan tuna adalah salah satu ikan yang paling banyak dicari negara lain seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Tahukah kalian burung yang hidup di negara tetangga kita? Burung takur dahan hidup di Malaysia. Hewan ini termasuk hewan yang dilindungi oleh negara. Nah, anak-anak, masuk kita di pembelajaran IPA ya. Setiap hewan memiliki kemampuan berkembang biak. Dengan berkembang biak, hewan dapat melestarikan jenisnya. Tahukah kalian bagaimana cara hewan berkembang biak, anak-anak? Adapun hewan berkembang biak dengan 3 cara. Yang pertama, dengan cara ovipar atau bertelur. Yang kedua, dengan cara vivipar atau melahirkan. Yang ketiga, perkembangbiakan hewan secara ovovivipar, bertelur dan melahirkan. Contoh hewan yang berkembang biak dengan ovipar atau bertelur adalah ada angsa, ada burung, dan jenis burung yang lainnya. Kemudian, contoh hewan dengan cara melahirkan atau vivipar. Contohnya sapi, kucing, gajah, dan lain-lainnya. Sedangkan perkembangbiakan hewan secara ovovivipar yaitu bertelur dan melahirkan. Contohnya adalah berikut ini contoh beberapa hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Selanjutnya, hewan-hewan yang ada sangat membantu penduduk di kawasan Asia Tenggara dalam kegiatan ekonomi. Potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Kawasan Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia. Kawasan ini menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. Oleh karena itu, Asia Tenggara menjadi wilayah persaingan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan strategis kawasan ini. ASEAN berperan sebagai wadah untuk menghindari persengketaan yang mungkin timbul. Dengan posisi yang strategis ini, setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kekayaan sumber daya yang menjadi kekuatan negara. Yang pertama, negara Brunei Darussalam yang terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Yang kedua, negara Filipina. Filipina ini sebuah negara kepulauan yang mata pencaharian sebagian besar penduduknya adalah di bidang pertanian. Filipina berhasil menjadi salah satu negara di dunia yang dapat membangun dan mengembangkan pertaniannya dengan baik. Berikutnya, Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan ini, Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Banyak hal yang dapat dikembangkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi Indonesia. Saat ini Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk-produk dari kayu.
Berikutnya Kamboja. Di daerah Kamboja mengalir Sungai Mekong. Daerah di sekitar Sungai Mekong merupakan daerah yang subur. Mata pencaharian penduduk Kamboja adalah pertanian. Berikutnya negara Laos yang bertetangga dengan Kamboja. Sama seperti di Kamboja, kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang aliran sungai. Berikutnya Malaysia. Kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia ada di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Myanmar, mata pencaharian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Berikutnya Singapura. Karena letak Singapura yang sangat strategis, saat ini Singapura menjadi negara transit teramai di Asia. Thailand sering disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Padi memang merupakan hasil pertanian terbesar dari negara ini. Selain itu, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk Thailand. Saat ini, penghasilan utama Thailand adalah sektor pariwisata. Yang terakhir ada negara Vietnam. Pariwisata dan turisme mendukung perkembangan ekonomi di Vietnam. Bidang pendukung lainnya seperti usaha jasa di bidang perhotelan, restoran, serta transportasi juga turut berkembang pesat di negara Vietnam. Itulah 10 negara yang memiliki potensi ekonomi, negara-negara yang berada di ASEAN. Nah, anak-anak, setelah kalian baca potensi ekonomi di setiap negara-negara di ASEAN, pilihlah 2 negara, kemudian bandingkan dan buat dalam diagram Venn berikut ini ya. Dipilih 2 negara di antara 10 negara. Contohnya seperti berikut ini. Di sini ada Ibu ambil negara Indonesia dengan negara Malaysia. Dibandingkan potensi ekonomi di Indonesia yaitu di bidang pariwisata dan sumber daya alamnya yang melimpah. Sedangkan potensi ekonomi negara Malaysia yaitu tentang perdagangan internasional. Sedangkan ekonomi di Indonesia dan Malaysia memiliki persamaan yaitu di bidang perindustrian, pertanian, tekstil, pertambangan, mengekspor minyak dan gas bumi. Dibuat seperti contoh ini ya nak, dipilih 2 negara anggota ASEAN, kemudian dibandingkan potensi ekonomi masing-masing. Baiklah anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita hari ini ya. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat belajar di rumah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.